Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan bahwa pandangan reinforcement theory atau teori penguatan menyatakan bahwa perilaku sangat ditentukan oleh faktor eksternal, bukan dari faktor internal. Tingkah laku kita memiliki pengaruh di masa depan. Salah satunya tingkah laku kita yang positif. Selalu ubah situasi negatif menjadi situasi positif. Berpikirlah positif. Berpikir positif bisa menular ke orang sekitarmu dan bisa membuat orang lain berkembang juga. Dengan berpikir positif, kita bisa tetap tenang dalam menghadapi masalah dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang muncul tadi. Salah satunya yaitu dengan kisah nyata sendiri. Saya bersama dengan 5 orang anak itu saat mendaki gunung Butak 2563 mdpl. Pada saat sampai pos 1 itu aman, tapi pos 1 ke pos 2 itu mulai ada yang kesusahan. Lalu kita semua stay dan tetap harus berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Kalau berpikir negatif nanti bebannya malah akan bertambah. Dan akhirnya pun kita juga menyemangati salah satu teman kita yang situasinya tidak baik. Pada akhirnya kita sampai ke pos 2. Lalu di pos 2 itulah teman kita tidak mau naik ke pos 3. Ada sebuah kata-kata dari Claude T. Bissell. Ambillah resiko yang lebih besar dari yang dipikirkan orang lain aman. Berikan perhatian lebih dari apa yang orang lain berpikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain berpikir masuk akal. Claude T. Bissell mengajarkan kepada kita bahwa mulailah hari kita dengan bersemangat, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambung tantangan hidup. Dan dari kisah tersebut tadi, kita juga harus berpikir positif. Akhirnya, kita terus menyemangati dia yang dalam kutip itu tadi tidak kuat, dan akhirnya dia pun tersemangati karena positif itu juga sampai kepada dia. Alhamdulillah. Akhirnya dia sampai ke pos 3. Lalu istirahat sampai menjelang pagi besok. Lalu kita akhirnya pas besoknya kita bangun, lalu kita ajak dia lanjut ke sampai puncak, tapi dianya tidak mau. Habis itu kita atau saya itu terlalu ambisi, terlalu pengen lah, dan juga berpikir positif. Saya itu terlalu berpikir, ayolah sampai puncak. Tapi dianya juga tidak mau. Saya sudah menyampaikan sampai puncak ayo, dia juga tidak mau. Ya bagaimanapun juga kondisi fisik kita itu semua berbeda-beda. Dan akhirnya kita berenam, saya dan ke-5 orang teman saya akhirnya memutuskan bahwa dia tinggal di tenda yang sudah kita bangun di pos 3 itu, dan dianya juga mau, dan dianya juga berkata kepada kita, wis gak opo, sudah Anda semua ke puncak saja, saya di sini. Saya meyakinkan dia, eman no lek ndak nang puncak iku. Tapi dianya tetap ndak mau. Ya udah, ndak apa-apa,
Karena berhubung kita sudah ikhlas, ya saya bersama dengan keempat orang lainnya mendaki terus sampai puncak, dan akhirnya alhamdulillah selamat sampai puncak. Habis itu saya turun bersama orang yang di tenda lagi. Disitulah don't give up, jangan pernah menyerah. Dari situlah jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa dari tantangan orang lain yang lebih berusaha, lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Saya Muhammad Nurfat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.